Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada sesi yang pertama kita sudah mengambil 4 sifat ya. Wujud, qidam, baqa, dan mukhalafah lil hawadits. Sekarang daripada sifatus salbiyah masih tersisa berapa? 2. Apa? Qiyamuhu binafsihi dan wahdaniyah. Qiyamuhu binafsihi daripada sifatus salbiyah apa? Qiyamuhu binafsihi. Al-qiyam bin nafs. Al-qiyam bin nafs ini diungkapkan juga oleh para ulama itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya. Maha kaya. Karena biasanya orang yang kaya itu tak perlu dengan orang lain. Karena itu makna al-qiyamu bin nafsi, maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kepada zat lain untuk menjadikan Allah itu ada. Bahkan di dalam apapun yang berkaitan dengan keperluan Allah tak perlu. Allah tak perlu. Di beberapa metodologi atau di beberapa mitologi, ada beberapa dewa itu perlu kepada hambanya. Berdoa, nanti dari doanya itu dia boleh hidup atau macam-macam. Allah tak macam itu. Allah tak perlu dengan doa hambanya. Allah tak perlu dengan sholat hambanya. Allah tak perlu dengan apa-apa yang diperbuat oleh hambanya. Karena itu Allah dikatakan al-qiyamu bin nafsi. Maknanya al-qiyamu bin nafsi, adamul ihtiyaj ilal ghair. Ini al-qiyam bin nafsi. Maknanya Allah tidak perlu kepada selain Allah. Kata-kata Adam. Harus kata apa? Adam, yang maknanya Adam itu adalah salab. Maknanya negatif. Allah tidak memerlukan kepada yang lainnya. Bahkan wa ghairuhu muhtajun ilaih. Allah tak perlu kepada yang lainnya, akan tetapi selain Allah perlu ke Allah. Jelas ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahul ghani. Engkau itu perlu kepada Allah. Fakir itu maknanya perlu. Karena itu kan fakir miskin, perlu uang, perlu bantuan. Ghani tak perlu bantuan. Karena itu wahai para manusia, engkau ini fuqara, engkau ini perlu apa? Semua engkau perlu. Engkau perlu makan, engkau perlu rumah, engkau perlu apa? Semuanya engkau perlu. Allah Subhanahu wa taala tak perlu apa-apa. Kenapa? Karena memang dari Allah. Kalau mengatakan bahwasanya segala kesempurnaan adalah milik Allah. Sudah selama itu sempurna itu adalah milik Allah. Kalau yang sudah milik Allah, Allah perlu ke siapa lagi? Dia sudah perlu, dia sudah ada semua. Tak perlu apa-apa. Dan kalau Anda sudah sampai level Allah, Anda boleh sombong. Loh ya memang benar. Karena kan di antara nama-nama Allah apa? Al-Mutakabbir. Kenapa? Karena Allah itu mempunyai segala kesempurnaan. Karena itu yang namanya sombong bagi manusia itu haram. Kenapa? Karena sombong itu sifatnya Allah. Allah mempunyai segalanya. Anda punya apa? Antumul fuqara ayuhan nas. Anta itu perlu kepada Allah. Karena itu jangan sombong. Jangan sombong. Di dalam ilmu kalam, qiyamuhu bin nafsihi ini dimaknakan lebih dalam lagi. Bukan tidak perlu ke selainnya. Tidak perlu tempat. Tidak perlu apa? Tempat. Allah tidak bertempat. Karena itu ada beberapa akidah bahwasanya Allah itu di atas arasy atau apapun itu adalah bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Karena yang namanya tempat adalah nisbat dua benda.
Anda tidak mungkin bertempat kecuali ada tempatnya. Maknanya kalau ada bertempat, Anda memerlukan kepada tempat. Kalau Allah memerlukan tempat, terus apa maknanya qiyamuhu binafsihi, tak ada makna. Karena itu ahli sunnah wal jamaah mengatakan arsy itu bukan tempatnya Allah. Itu adalah makhluknya Allah, yang mana dia itu macam bos bagi semua makhluknya. Yang mana semua makhluknya Allah, ketika terjadi sesuatu, arsy akan terasa. Dan arsy-lah yang kontrol semua makhluknya Allah. Karena itu arsy itu adalah tempat di mana kekuasaan Allah itu bukan Allahnya, tapi kekuasaannya tampak. Dengan adanya arsy, tampak kekuasaannya Allah kepada makhluknya. Yang mana makhluk Allah yang paling besar adalah arsy, dan Allah menguasainya. Apalagi macam kita ini. Dan di beberapa hadis dikatakan ada sahabat mati, arsy bergetar. Nggak, arsy bergetar. Apa maknanya? Arsy itu mempunyai connection kepada semua makhluknya. Bukan arsy itu adalah singgasananya Allah. Itu adalah tafsir yang salah menurut saya di dalam makna arsy. Karena kalau kita mengatakan arsy adalah singgasana Allah, dan di atas arsy lah Allah memerintah, itu macam mengkecilkan, mengkerdilkan makna Tuhan. Maknanya kalau Allah tak di atas arsy, Allah tak boleh menjadi Tuhan, enggak? Sebenarnya apa sih raja itu? Apakah ketika di atas singgasana jadi raja? Ataukah raja itu sebuah ketaatan yang diberikan oleh rakyatnya? Sekiranya di atas kursi, tak di atas kursi pun tetap dia raja. Tak ada kisah, ini hanya apa? Hanya simbol saja. Hanya apa? Hanya simbol saja. Hanya simbol saja. Karena itu, makna di antara salah satu makna qiyamuhu binafsihi menurut mutakalimin adalah adamul ihtiyaji ilal mahal. Selain adamul ihtiyaj ilal ghair atau ilal mukhassis, bila-bila dikatakan al mukhassis. Juga dikatakan adamul ihtiyaj ilal mahal. Ilal mahal. Inilah makna daripada qiyamuhu binafsihi. Maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan siapapun terhadap kewujudan Allah, dan tidak memerlukan terhadap apa-apa yang berkaitan dengan kesempurnaan. Maknanya makhluk tidak menambah Allah sempurna. Ada atau tidak adanya makhluk, Allah tetap sempurna. Berbeda dengan raja, berbeda dengan presiden. Ada rakyat, ada presiden, tak ada rakyat. Jadi apa dia? Jadi apa? Jadi apa-apa. Tapi kalau tak ada makhluk, Allah tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang kelima daripada sifatus salbiyah apa? Wahdaniyah. Apa itu wahdaniyah? Dia bukan wahid, tapi dia al-wahdaniyah. Bukan kesatuan, tapi keesaan. Apa makna keesaan ini? Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai sekutu. Tidak mempunyai sekutu. Sekutu di dalam zatnya, sekutu di dalam sifatnya, sekutu di dalam perbuatannya. Ada 3. Tidak ada yang namanya wahdaniyah itu keesaan. Lawannya wahdaniyah itu apa? Berjumlah. Esa lawannya apa? Jumlah. Zatnya Allah tidak berjumlah. Sifatnya Allah tidak berjumlah. Perbuatannya Allah wahdaniyah, bukan di dalam perbuatannya Allah. Maksudnya, zat lain tidak mempunyai perbuatan seperti perbuatannya Allah. Oke, saya akan cekak satu persatu. Apa makna zatnya Allah tidak berjumlah? Maknanya tidak ada 2 Allah. Tidak ada 2 Allah. Kenapa? Kalau ada 2 Allah, pasti akan gaduh. Apa katanya ayat? Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kalau di langit dan bumi itu ada Tuhan selain Allah, maka niscaya langit dan bumi itu akan hancur. La fasadata, pasti akan hancur. Kemudian di ayat yang lain,
idzal ladzahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'duhum ala ba'd. Kalau memang ada Tuhan selain Allah, maka setiap Tuhan akan pergi dengan apa yang Dia ciptakan. Kenapa? Karena di antara hakikat ilahiyah, Dia kena nomor satu. Dia kena nomor satu. Yang saya tahu nomor satu itu harus satu. Ada nomor satu, ada dua, tak nomor satu namanya. Tak nomor satu kan? Nomor satu itu harus satu. Dibilang kalau Tuhan itu ada dua, setiap daripada mereka kena menjadi yang nomor satu. Dan kalau yang nomor satu hanya satu, dan Tuhannya ada dua, la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'duhum ala ba'd. Maka setiap Tuhan akan pergi dengan apa yang Dia ciptakan. Oh, saya sudah menciptakan sebelah kanan bumi, saya sebelah kiri bumi. Sudah, kita bagi saja, kita share, kita bagi. Oh tak, saya juga nak punya Anda. Oh tak boleh. Ini punya saya Tuhan. Ya sudah, kita begaduh saja. Tuhan hanya kena satu. Tuhan harus satu. Karena itu tidak boleh ada lebih daripada satu Tuhan. Itu kan banyak problem sekali. Dulu saya Said Foda pernah bertemu dengan salah seorang muridnya Alvin Platinga di di Jordan situ. Katanya, Anda boleh tanya saya apapun, tapi jangan tanya pasal Trinitas. Jangan tanya. Karena memang ada beberapa pertanyaan tak akan boleh dijawab kecuali Tuhan itu Esa. Tak akan boleh dijawab. Tak akan boleh dijawab. Adanya 3 Tuhan itu memang sangat-sangat sesuatu yang sangat susah untuk difahami. Kemudian yang kedua adalah sifatnya Allah tidak berjumlah. Maknanya tidak ada sifat Allah di selain Allah. Dan sifatnya Allah tidak bisa berpindah. Karena ada beberapa pemahaman itu mengatakan bahwasanya Nabi Musa itu mempunyai sifatul ilm. Jadi sifatnya ilm Allah itu berpindah kepada Nabi Isa. Sifatnya hayah Allah berpindah kepada malaikat Jibril. Atau mungkin dikopi. Sifatnya Allah macam dikopi kepada Nabi Isa. Itu menandakan bahwasanya sifatnya ilm Allah ada pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu menurut saya akan bertentangan dengan pada sifatul dengan apa? Wahdaniyah. Dan inilah yang namanya tauhid ayuhal ashab. Tauhid adalah mengesahkan Allah di dalam menyembah dan khosoisul uluhiyah. Setiap itu adalah spesial untuk Allah, Anda jangan berikan kepada Allah. Kalau Anda memberikan kepada selain Allah, spesial untuk uluhiyah, di situ ada syirik. Yang spesial untuk Allah, diantaranya adalah semua kesempurnaan, al-iradah mutlaqah, al-infirad bil ijad. Yang boleh menciptakan perbuatan Allah, yang boleh berbuat macam perbuatan Allah hanya Allah. Apa perbuatan Allah? Mengadakan dari tidak ada. Dulu tidak ada, kemudian ada. Kita ini hanya menyusun dari sesuatu yang ada. Anda tidak menciptakan handphone. Bahan-bahan sudah ada. Kemudian Anda susun. Berbeza dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tak ada apa-apa kun fayakun. Kalau Thanos kan mentiadakan yang ada. Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan dari tiada. Karena itu perbuatan manusia semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia hanya mempunyai sesuatu yang namanya al-kasab. Anda kalau nak tahu apa teori kasab indal Asy'ari, Anda boleh tengok video-video saya yang menjelaskan tentang al-kasab. Karena ada beberapa madhab, diantaranya Mu'tazilah, mengatakan bahwasanya manusia itu berbuat macam perbuatannya Allah. Apa itu? Dia boleh menciptakan perbuatannya. Boleh menciptakan apa? Perbuatannya. Allah yang boleh menciptakan Allah. Kalau Anda memberikan kepada selain Allah kesempurnaan yang ada di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala,
dan boleh menciptakan dari tidak ada, maka Anda sudah syirik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau ada orang-orang cakap bahwasanya di kuburan itu syirik. Loh, saya tak tahu ya. Yang saya tahu, orang yang ada berziarah di kubur itu tidak meminta ke kubur, tapi meminta kepada Allah di kubur. Yang saya tahu seperti itu. Kalau memang ada yang meminta kepada kubur, dia syirik. Tapi rata-rata tawasul itu, ya Allah, kabulkanlah doaku dengan kedudukan wali ini yang tinggi derajatnya di sisimu. Aku tidak meminta kepada wali ini, ya Allah. Aku meminta kepada Allah. Kok dikatakan syirik dari mana? Anda tak fahamkah makna syirik? Makna syirik itu adalah Anda memberikan kekhususan Allah kepada selain Allah. Tengok Lata dan Uzza. Mereka disembah, ayuhal ashab. Disembah. Mereka meminta kepada Lata dan Uzza. Mereka mengatakan Lata dan Uzza ini mempunyai kesan kepada makhluk. Tidak seperti kita berziarah ke kubur. Kita ke kubur itu tidak meyakini bahwasanya di kubur itu ada kuasa. Boleh memberikan doa, boleh. Bukan itu. Kita meminta kepada Allah di kubur. Sama Anda meminta di kelas, Anda meminta di mall, Anda meminta di mana. Tapi karena orang ini dulu sering beribadah kepada Allah, potensi besar Allah tengok ini senang. Itu saja. Kita tidak mengatakan kubur ini yang memberi faedah, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dari situ masih tetap cakap syirik. Allah, saya mungkin tak tahu orang itu faham syirik atau tak. Oke? Itulah al-wahdaniyah. Sebenarnya banyak sekali dalil-dalil untuk wahdaniyah ini, sangat banyak. Tapi yang paling famous adalah dalil at-tamanu wat tawafuk. Saya akan jelaskan sedikit saja. Jadi kalau Tuhan itu ada dua, ini Tuhan alif, ini Tuhan ba. Kalau Tuhan itu ada dua, syaratnya ada dua. Potensi mereka begaduh, potensi mereka baik. Oke. Dia nak menciptakan apa yang namanya ini? Drinho. Apa tamarin drink. Oke, Tuhan alif, saya nak ciptakan tamarin drink. Tak, saya. Dua-duanya menciptakan. Boleh tak? Tak boleh dua-duanya menciptakan satu ini. Kalau alif duluan, Tuhan alif menciptakan tamarin, Tuhan bak cipta apa? Mubadzir. Dia tak buat apa-apa. Innal mubadirina kanu ikhwanas syayatin. Ini bukan Tuhan, ini setan. Oke. Sama kalau Tuhan bak yang menciptakan dahulu, Tuhan alif itu tak ada guna. Namanya tahsilul hasil. Oh. Dua-duanya menciptakan. Tak mungkin. Benda cuma satu. Dua yang menciptakan sama-sama tak mungkin jadi macam Anda kalau ada apa itu? Hammer di satu paku. Tak mungkin dua hammer boleh jatuh. Maksimal cuma setengah-setengah. Setengah paku dan setengah paku. Itu pun problem. Oh ya sudah, Tuhan alif akan menciptakan dari yang depan setengah depan. Tuhan bak setengah belakang. Itu pun problem. Kenapa setengah depan? Kenapa Anda yang setengah belakang? Kenapa hanya setengah-setengah? Saya tak boleh lah nak kacau Tuhan alif. Anda tak boleh kacau. Maknanya Anda itu bukan Tuhan. Tuhan tuh boleh kacau? Siapa-siapa? Dia Tuhan kok. Kenapa Anda tak boleh kacau? Tuhan tuh boleh kacau siapapun. Orang yang kuat pasti boleh kacau siapapun. Tengok Amerika, kacau siapapun boleh. Dia nak kacau siapa dia boleh. China pun dia kacau, siapapun dia nak kacau. Dia kuat. Itu kita tengok di dalam dunia. Di dalam urusan pertuhanan. Macam itu. Allah itu boleh kacau siapapun. Karena kenapa? Allah itu Tuhan. Allah tak takut siapapun. Wala yakhafu uqbaha. Allah itu tak takut akibat daripada perbuatannya. Dia Tuhan. Dengan kun fayakun semua boleh habis, semua boleh ada balik. Karena itu tidak mungkin Tuhan itu dua.
2 saja tak mungkin, apalagi 3, apalagi 4. Oh sudah Habib, kalau baik-baik tak boleh, ya sudah gaduh saja 2. Tak mungkin. 2 orang, 2 Tuhan gaduh. Satunya nak cipta tamarin, satunya tak nak cipta. Yang terjadi ada tamarin. Maknanya yang tak cipta itu lemah. Tuhan Alif nak cipta tamarin. Jadi, yang ini tak boleh, ini bukan Tuhan. Anda tak boleh kalahkan Alif. Atau sebaliknya, ini yang jadi, ini yang tak jadi. Anda bukan Tuhan. Tuhannya pasti boleh. Oh, boleh Habib, 2-2 terjadi. Satunya cipta tamarin, satunya tak cipta. Mustahil, contradiction. Tak mungkin sesuatu itu ada dan tak ada. Itulah, karena itu kalau 2 saja tak mungkin, apalagi 3, apalagi 4. Karena itu, laukana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kalau di dalam, macam mana kalau ada 2 Tuhan? Saya nak hancurkan langit dan bumi. Saya tak nak. Akhirnya gaduh. Ini bukan gaduh antara saya dan Ustadz Fazli. Gaduh antara 2 Tuhan. Bumi nak jadi apa? Langit dan bumi nak jadi? Dibilang kalau ada kalau ada di dalam langit dan bumi itu Tuhan selain Allah, niscaya langit dan bumi itu akan hancur. Karena itu, Tuhan itu harus wahdaniyah, harus hanya satu. Esa. Dan tidak dikatakan dibilang al-wahidu la min qabilil adad. Dibilang kata-kata satu, tapi bukan satu dari angka. Bukan satu dari angka. Tapi satu yang maknanya apa? Esa. Satu yang maknanya esa. Dan dalil untuk wahdaniyah yang paling oke, imma dalilul tamanu atau dalilul tawarud. Dan adapun dalil daripada Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Dengan ini selesailah yang namanya sifatus salbiyah. Kejap, break 5 menit, saya kebelet ketandas kejap. Menit saja. Kencing.